Bagaimana tanggapan persiapan Pak tadi setelah melihat gladi resik? Saya melihat persiapan ini bukan hanya fisik ini ya. Ya. Jadi persiapan kalau fisik di sini nampaknya sudah sangat baik, mungkin 98% ya. Oke, sangat siap. Saya ingin menyampaikan aja yang non fisik. Menjelang ini kan banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Ada yang mengatakan ini kok lambat dan seterusnya. Kemudian kok bangunan dirusak dan sebagainya. Ini saya katakan gini, peristiwa di sini sudah terjadi pada tahun 89. Artinya sudah 34 tahun sampai sekarang. Waktu itu belum ada undang-undang HAM, belum ada undang-undang pengadilan HAM. Undang-undang HAM itu baru lahir tahun 99, undang-undang pengadilan HAM itu baru lahir tahun 2000. Kemudian dikatakan yang mendapat rehabilitasi oleh negara itu harus ditetapkan oleh Komnas HAM bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat. Nah, Komnas HAM itu baru memutuskan bahwa di sini termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 89, ya, 8 tahun sebelum reformasi. Itu baru ditetapkan oleh Komnas HAM itu tahun 2018. Jadi ini sudah termasuk cepat. Bagi yang tidak tahu kok, loh kok baru sekarang? Ini baru ditetapkan oleh Komnas HAM 2018 dan kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu pelanggaran HAM berat kalau Komnas HAM tidak menyatakan itu menurut undang-undang. Apa yang mau ditanyakan lagi? Yang belum terdata Pak. Ini banyak yang belum terdata Pak. Yang belum terdata terkait korban ini. Nanti didata karena begini, yang kami buat itu berdasar laporan Komnas HAM, lalu divalidasi oleh tim. Itu aja dulu. Tapi Pak, yang lain-lain nanti. Lalu penanganan non judicial seperti apa Pak? Hah? Informasinya sampai bulan 12 itu diregistrasi. Yang apa? Yang untuk korban yang belum terdata sampai hari ini. Nah, itu tahap pertama. Kalau belum selesai kan nanti tentang non judicial gimana Pak? apa? Penanganannya melalui non judicial itu seperti apa Pak? Mekanismenya? Ini non judicial. Artinya pemulihan atau rehabilitasi pemenuhan hak-hak korban. Ini yang non judicial. Yang judicial itu nanti di pengadilan. Termasuk anak-anak keluarga korban masa lalu itu gimana Pak? Untuk pelaku masa lalu itu gimana Pak? Kan Komnas HAM kan untuk judicial, sehingga yang di BAP keterangan korban hanya 54 korban. Oh, yaudah. Kopassus menduduki tempat ini dari 90, mulai membangun pos hati 95. Nah, apakah kemudian relevan ketika data untuk judicial digunakan untuk non judicial, Pak? Data non judicial itu bukan untuk menggantikan judicial. Jadi datanya nggak akan ada yang terganggu. Apa masalahnya? Kan yang judicial itu Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung bersama DPR nanti. Tidak ada. Kalau untuk memorialisasi Pak, yang perusakan sisa-sisa rumah gedung, artinya narasinya bukan perusakan dari nol, tapi sisa-sisanya yang dirusak Pak. Memang kan saya sudah katakan tadi, ini peristiwa terjadi tahun 89. 95 Pak. Apa? Dari 95 pos aktif di sini Pak. Ya, Domnya pos aktifnya. 89, dom 89. Iya kan? Dom 89 kan? Dom sampai 98. Terus Komnas HAM itu baru memutuskan 2018 bahwa ini pelanggaran HAM berat. Nah, selama tenggang waktu itu kan masyarakat yang harus bersama pemerintah daerah dalam pengurusan biasa. Jadi tidak ada yang dibongkar, yang dibuang di sini. Sebelum itu ini dilanjutkan aja yang sisa-sisa. Sisanya Pak akan disisakan Pak. Apa? Sisa tangga dan Loh, sumur itu akan disisakan, kan dirawat. Masih ada Dan sumur 2 kan. Akan dijadikan lain-lain apa, itu Pak? sudah dirusak oleh masyarakat sendiri. Sudah dibongkar. Apakah itu jadi monumen atau seperti apa nanti Pak? Apa? Apakah dibentuk monumen atau seperti apa? Ya bentuk ini aja dulu. Kan ini rehabilitasi sosialnya nih loh kepada ininya. Kalau monumennya kan lebih baik di nasional ya. Kalau monumen di bawah kita tidak akan, dan itu sudah dikatakan sudah. Tapi yang ini kan ini rehabilitasi sosial, pengembalian hak dan sebagainya ini macam 19 kementerian dan Pak dari Pak Mahfud.